Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kori Amalia Nur Hasanah Dewi, NPM 718212510 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan sedikit menjelaskan sebuah materi tentang hubungan tenaga kerja dan juga demokrasi industri. Yang pertama di sini ada hubungan tenaga kerja di arena internasional, di mana sebuah hubungan tenaga kerja atau dapat disebut juga dengan labor relation itu adalah sebuah proses dengan manajemen perusahaan multinasional dan tenaga kerjanya untuk mengidentifikasi dan juga untuk menentukan hubungan kerjanya itu yang akan sangat berpengaruh terhadap tempat kerja atau berpengaruh sekali terhadap lingkungan kerjanya. Di sini juga ada pendekatan dari Amerika terhadap hubungan tenaga kerja, di mana Amerika ini sering melakukan sebuah perjanjian tenaga kerja secara resmi yang dilakukan atau dapat disebut dengan collective bargaining, di mana perwakilan manajemen dari serikat kerja itu bernegosiasi tentang upah, jam kerja, kondisi kerja, dan juga kontrak kerja. Terdapat prosedur grievance atau di sini dapat disebutkan beberapa. Grievance itu adalah keluhan yang dibawa orang pekerja yang merasakan bahwa dia telah diperlakukan kurang sesuai dengan perjanjian kerja. Dalam mengatasi grievance ini yaitu dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dengan mengadakan pertemuan antara perwakilan union dengan tingkat operasional atau supervisor. Yang kedua di sini dapat melakukan pertemuan antara perwakilan union dengan manajemen tinggi jika sebuah langkah pertama yang dilakukan tadi itu belum berhasil atau tidak tercapai. Yang ketiga, yaitu jika kedua langkah tersebut juga belum berhasil untuk menghasilkan sebuah kesepakatan, maka dilakukan dengan sebuah mediator atau arbitrator. Di sini juga dijelaskan terdapat hubungan tenaga kerja di Inggris. Perjanjian tenaga kerja itu tidak melalui kontrak kerja yang secara resmi. Kemudian juga yang terpenting itu adalah adanya saling memahami dari berbagai pihak, dan biasanya itu menggunakan mediation atau arbitration. Kemudian di sini juga ada hubungan tenaga kerja di Jerman. Hubungan tenaga kerja manajemen dan serikat kerja ini sangat kooperatif. Serikat kerja itu memiliki kekuasaan yang sangat kuat, walaupun keanggotaan dalam serikat kerja itu sukarela. Namun, secara umum, setiap industri besar itu biasanya mempunyai suatu serikat kerja. Semua perusahaan itu adalah anggota Employers Federation, dan kemudian kekuasaan serikat kerja
itu melakukan negosiasi dengan Employers Federation yang meliputi berbagai masalah seperti upah dan kontrak kerja. Kemudian, apabila ada perusahaan yang tidak menjadi anggota federasi, maka menggunakan kontrak itu sebagai petunjuk bagi mereka dalam membayar gaji karyawan. Walaupun minoritas, angkatan kerja dari organisasi dengan baik, union dapat menetapkan skala pembayaran untuk 90% pekerja dengan dasar sebuah penetapan yang berdasarkan sebuah pengelompokan kerja atau dengan kata lain job classification. Di sini juga terdapat hubungan tenaga kerja di Jepang, di mana manajemen dan serikat kerja di sini itu memiliki sebuah hubungan yang sangat kooperatif karena alasan sebuah kebiasaan dan juga sosial. Kadangkala sebuah penyelesaian yang dilakukan dengan menggunakan pihak ketiga, mediator atau arbitrator. Komisi tenaga kerja ini biasanya ditetapkan dengan hukum dan juga kelompok. Ini dapat sangat membantu sebuah negosiasi. Serikat kerja Jepang ini paling aktif selama musim semi dan juga akhir tahun. Kemudian di sini ada demokrasi industri internasional. Codetermination melibatkan tenaga kerja dalam jajaran direksi. Baik secara umum itu digunakan sebagai batas keterwakilan, di mana artinya dalam mengambil sebuah keputusan itu harus ada sepertiga dari jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam proses tersebut. Work Council atau Dewan Kerja yang menjadi pihak yang melakukan sebuah tawar-menawar dalam pekerjaan secara bersama di tingkat perusahaan dan serikat kerja. Kemudian di sini juga ada shop floor participation atau dapat dikatakan yaitu bentuk keterlibatan dalam jajaran manajemen yang berasal dari tingkat yang paling rendah mengenai pengayaan sebuah pekerjaan, siklus kualitas, dan juga kualitas kehidupan kerja. Financial participation yaitu adanya pembagian keuntungan antara manajemen dan juga para tenaga kerja. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.